ini akan jadi potongan sate yang pastinya dia jadinya lebih empuk ya. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sate kambing sambal kecap ya. Ini bakalan praktis dan juga wangi. Nanti juga aku akan jelaskan tips and trik supaya daging kambingnya itu dia empuk dan juga nggak bau. Jadi resep ini bisa banget kalian save untuk nanti Idul Adha. Dan supaya makin spesial, aku akan menggunakan bango kecap manis. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Pertama ini untuk daging kambingnya. Pemilihan daging kambing pastinya penting ya, supaya nanti si satenya tuh empuk dan juga mengolahnya lebih mudah. Di sini aku menggunakan khas dalam. Kalian bisa juga menggunakan yang bagian paha ataupun khas luar. Karena selain dagingnya empuk, juga biasa potongan daging kambingnya tuh dia lebih besar-besar. Jadi nanti kita motonginnya gampang. Nanti kita akan bahas yang lebih jelas lagi. Lalu untuk bumbu marinasinya, ini kita akan bikin salnya mirip dengan sate marangi. Kita akan pakai ketumbar, lengkuas, bawang putih, bawang merah, lalu ada air asam jawa. Ini air asam jawa kalau kalian mau ganti jeruk nipis juga bisa. Dan pastinya bango kecap manis ya. Lalu nanti kita juga perlu bumbu-bumbu garam, penyedap atau kaldu bubuk, merica juga. Lalu untuk sambal kecapnya, di sini kita akan perlu tomat, bawang merah, cabai rawit merah, bisa dicampur dengan cabai rawit hijau juga. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan ya. Jeruk nipis dan pastinya bango kecap manis. Dan yang terakhir untuk olesannya aku akan gunakan margarin ya. Dan jangan lupa juga aku udah siapin tusuk sate yang sudah direndam dengan air seperti ini supaya tujuannya nanti tusuk satenya nggak gampang hangus. Oke, pertama ini untuk daging kambingnya ya, kita akan keringkan dulu. Nah, kalau kalian perhatikan daging kambing ini kan dia potongannya lebih kecil-kecil dibandingkan daging sapi ya. Jadi pasti untuk ngetrimnya ini kita perlu ekstra. Yang perlu kita trim pastinya yang silver skin seperti ini ya, karena ini bakalan keras. Jadi kita akan perlu trim. Tuh ya, jadi satu daging ini tuh kalian bisa perhatikan dia terdiri dari beberapa potongan. Ini harus kita pisah-pisah dulu masing-masing. Yang potongan agak tebal kita kupas, tapi potongan yang tipis banget kayak gini udah kita sisihkan saja. Mungkin kalian bisa gunakan untuk yang lain, dibikin gulai dan lain-lain. Nah, kalau silver skinnya tebal di bawah kayak gini, ini kita bisa tinggal sayat aja kayak gini ya. Oke, ini daging yang udah kita bersihkan, ini udah siap untuk kita potong-potong. Jadi kenapa kalau aku sih lebih suka memang pakai potongan yang prime yang khas dalam ya. Jadi kita ngetrimnya itu nggak usah terlalu banyak, kita dapat potongan dagingnya cukup besar. Oke, pertama untuk potongnya kita ini cari dulu seratnya. Kalau udah kita akan potongnya ini searah dengan seratnya. Tuh, seperti ini. Baru si potongan kecil ini kita akan potong lagi, memutus serat kayak gini. Nah, terus untuk potongnya juga ini agak tipis kayak gini. Ini pastinya nanti supaya lebih empuk. Dan juga kita kan akan bikin sate manis ya, dimarinasi sama bumbu manis. Biasa kalau dipanggang lebih cepat gosong. Jadi kalau dagingnya terlalu tebal, takutnya dia nggak matang. Oh ya, aku juga mau bahas. Nah, untuk aroma daging kambing, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, jadi secara general aroma daging kambing ini dia lebih strong dibandingkan aroma daging sapi ya. Supaya meminimalisir, biasanya kita bisa marinasi atau masak dengan rempah-rempah atau aromatik yang sama-sama kuat. Jadi dia bakalan seimbang. Terus juga sumber daging kambingnya itu harus yang berkualitas gitu. Kadang memang ada kambing yang tertentu tuh dia aromanya sangat menyengat. Terus juga potongan mempengaruhi ya. Ini aku pakai khas dalam. Nah, biasa daging khas dalam itu dia lebih mild aromanya. Nah, langsung aja kita akan bikin untuk bumbu marinasinya ya. Pertama ini untuk lengkuasnya supaya gampang di blender, kita perlu potong-potong dulu, iris-iris seperti ini, memutusi seratnya, lalu masukkan ke dalam blender bersama dengan ketumbar yang sudah disangrai, bawang putih, bawang merah,
dan juga air asam jawa ya. Kalau misalnya terlalu kental bisa tambahin air supaya ngeblendernya ini gampang. Lalu kita akan marinasi ke dalam daging kambing yang sudah dipotong, garam, kaldu bubuk atau penyedap, dan juga merica. Dan ini nih yang nggak boleh ketinggalan, bango kecap manis. Di sini aku pakainya bango kecap manis 520 ml. Kunci kelezatan yang dapat menambah cita rasa daging kurban. Bango kecap manis terbuat dari 4 bahan alami, yaitu kedelai hitam malika, gula kelapa, air, dan garam untuk melezatkan makanan khas Indonesia. Kalau udah, tinggal kita aduk rata aja semuanya. Oke, kalau udah kayak gini, ini kita perlu marinasi ya, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam supaya dagingnya dia rasanya meresap dan juga lebih empuk ya. Nanti kalau bumbu-bumbu marinasi gini kan ada asam, ada garam dan lain-lain, itu pastinya bikin dagingnya nanti makin empuk. Oke, sambil tunggu dimarinasi, ini kita akan potong-potong bahan-bahan untuk sambal kecapnya. Untuk potongan tomatnya, di sini aku akan potongnya dia 1 gigitan ya. Jadi nanti ditusuk sama tusuk sate bisa langsung dimakan. Cuman kalau kalian mau lebih kecil-kecil itu juga bisa ya, nanti dibikin sambal kecap. Cabai rawit juga sama diiris-iris, bawang merah diiris-iris, dan juga jeruk nipis. Untuk pelengkapnya ini nanti kita akan sajikan dengan bango kecap manis. Kalian bisa aduk semua bahan jadi satu, jadi sambal kecap, atau bisa juga dipisah-pisah kayak aku hari ini. Oke, sekarang kembali ke daging kambingnya. Ini udah selesai dimarinasi, sekarang tinggal kita tusuk-tusuk aja. Ambil tusuk sate yang udah direndam di air. Tapi kalau kalian nggak sempat ngerendam nggak apa-apa ya, khususnya kalau mau panggang pakai wajan, nggak usah direndam dulu nggak apa-apa. Kalau pakai areng, belum direndam, biasa jadi cepat gosong dan suka patah. Lalu untuk dagingnya tinggal kita tusuk aja seperti ini ya. Jadi kalau dagingnya lebih memanjang, boleh kalian potong bagi 2 atau langsung aja tusuk bolak-balik kayak gini. Untuk memanggangnya bisa pakai arang atau juga bisa pakai batu panggangan seperti yang aku pakai kali ini, atau bisa juga pakai non-stick pan ya, wajan anti lengket juga bisa-bisa aja. Tapi kalau mau aromanya yang paling oke, pastinya dibakar pakai arang. Tunggu panggangan sampai benar-benar udah panas, kita kasih sedikit minyak, lalu kita panggang satenya. Ini sengaja aku kasih jarak supaya panasnya dia lebih maksimal. Nah, ini satu sisi udah matang, kita bisa balikin. Lalu aku mau oles juga sama margarin. Nah, kalau pakai panggangan di atas kompor gini, pasti bagian tengah kan biasanya dia suka lebih panas dibanding bagian samping ya. Jadi kita boleh susun ulang, yang udah mau matang kita kepinggirin, terus yang kurang panas ini boleh ketengahin kayak gini. Ini dagingnya dia empuk ya, terus aroma dari marinasinya sama aroma daging kambingnya seimbang ya. Jadi wangi, lengkuasnya kerasa, ketumbarnya kerasa. Terus nggak kalah penting, rasanya juga meresap ke si potongan dagingnya, ciri khas dari sate manis. Terus disajikan dengan tomat, jeruk nipis, kecap manis, dan lain-lain, itu pastinya akan menambah kesegaran di dalam hidangan si sate ini. Oke, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk beli bango kecap manis 520 ml. Kalian bisa dapatkan di warung, minimarket, atau supermarket terdekat untuk lengkapi kelezatan masakan kamu. Kalau Recook, tag Devina Hermanet, Devis Mendi di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.